Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Wulandari, BP 19 2053-2028, ingin mempresentasikan review artikel saya yaitu dengan judul The Implementation of COVID-4 and COVID-5 Best IT Governance Audit in the Ministry of Finance of Indonesia. Ini dikutip dari Nur Imrohatun Solihat, The Indonesian Journal of Accounting Research, volume 21 nomor 2 tahun 2018. Adapun outline dari review artikel ini, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada hasil, yang kelima ada kesimpulan, yang keenam ada implikasi penelitian, dan yang ketujuh ada batasan penelitian. Yang pertama ada latar belakang. Saat ini kita tidak bisa membayangkan organisasi berjalan tanpa teknologi informasi. Pemanfaatan TI ini bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kewajiban agar proses bisnis dapat berfungsi lebih efisien dan efektif. Tidak heran banyak organisasi melakukan investasi besar di bidang TI untuk mengamankan atau mempertahankan keunggulan kompetitif. Belakangan ini, organisasi termasuk organisasi pemerintah mulai menyadari pentingnya peran IT bagi organisasinya. Misalnya saat ini dalam 3 tahun terakhir, Kementerian Keuangan telah menghabiskan dana sebesar 1,244 miliar, itu setara dengan 9,57 juta untuk investasi IT itu sendiri. Dalam WEL 2004 menyatakan bahwa keuntungan yang diterima dari investasi TI dipengaruhi oleh tata kelola. Nah, untuk memastikan bahwa TI diatur dengan baik, maka dilakukanlah audit tata kelola TI. Di Indonesia sendiri, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah organisasi audit internal pertama dan satu-satunya yang melakukan audit tata kelola TI hingga saat ini. Yang kedua ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang implementasi audit tata kelola TI di Kementerian Keuangan dan membandingkan dengan pedoman penilai, yaitu dengan menggunakan COVID-5. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggabungkan hasil wawancara dengan 9 anggota unit audit TI dan 3 anggota Departemen TI Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain itu, penelitian ini akan mencoba untuk menerjemahkan transkrip wawancara menjadi deskripsi kualitatif dari implementasi organisasi audit tata kelola TI, dan analisis disimpulkan dalam 5 tahap proses audit tata kelola TI, yaitu ada inisiasi, ada perencanaan, ada pengarahan, ada pengumpulan data, validasi data, penilaian atribut, proses, dan pelaporan. Hasil dari artikel ini, yang pertama, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa praktik audit tata kelola TI Kementerian Keuangan menerapkan pedoman penilai menggunakan COVID-5 dengan beberapa penyesuaian telah dilakukan. Meskipun masih dalam tahap awal, namun audit tata kelola TI yang menggabungkan pendekatan penilaian COVID-4 dan 5 itu telah dilakukan dengan baik. Dalam unit TI Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Satuan Kerja Audit TI Kementerian Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.01 Tahun 2015, yaitu tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Meskipun model operasi terpusat dipilih untuk unit audit TI, ada 2 macam strategi audit TI yang digunakan. Yang pertama ada audit TI yang terintegrasi, dan yang kedua ada audit TI tematik. Yang kedua yaitu ada penerapan pendekatan penilaian COVID-4 dan COVID-5 untuk audit tata kelola TI.
Untuk melaksanakan perikatan audit mereka, tim audit tata kelola TI menerapkan kombinasi COVID 4 dan COVID 5 untuk pendekatan penilaian. Nah, COVID ini dipilih karena merupakan satu-satunya kerangka kerja semua dalam audit tata kelola TI. Dalam pelaksanaan panduan penilaian menggunakan COVID 5 dalam audit tata kelola TI di Kementerian Keuangan itu dijelaskan bahwa yang pertama itu ada inisiasi. Inisiasi ini merupakan fase pertama dari audit tata kelola TI. Audit tata kelola TI dimulai setiap tahun melalui program audit tahunan yang menyebutkan rencana keterlibatan mencakup anggaran dan sumber daya yang dialokasikan serta indeks kerja utama, atau itu bisa disingkat dengan KPI auditor TI. Yang kedua itu masuk ke tahap perencanaan. Setelah dilakukannya tahap pertama inisiasi, tim audit bertemu untuk membahas perencanaan audit. Mereka memutuskan kegiatan pengumpulan bukti, misalnya wawancara dan analisis dokumen. Selanjutnya yang ketiga ada pengarahan. Nah, di sini pembekalan diadakan oleh ketua tim untuk memastikan bahwa tim penilai memahami masukan, proses, dan keluaran penilaian, dan audit memahami bagaimana penilaian akan dilakukan. Selanjutnya yang keempat itu ada pengumpulan data. Dalam memperoleh data atau bukti objektif untuk mendukung penilaian, tim audit memutuskan strategi pengumpulan data dan melaksanakannya. Selanjutnya ada yang kelima ada validasi data. Di sini auditor memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan sudah objektif dan memadai. Selanjutnya tahap keenam ada proses peringkat atribut. Di sini auditor memberi setiap proses dan indikator pendukung peringkat berdasarkan bukti objektif yang dikumpulkan sebelumnya. Yang ketujuh ada pelaporan penilaian. Dalam pelaporan penilaian ini, setiap anggota tim audit menuliskan hasil audit yang akan disusun sebagai laporan audit, serta auditor TI akan merilis notulen hasil audit untuk mendapatkan persetujuan audit. Selanjutnya kesimpulannya yaitu meskipun masih dalam tahap awal, audit tata kelola TI dilakukan dengan adil. Hampir semua langkah audit sesuai dengan panduan. Keputusan mengesampingkan audit scoping menurut Kepala Unit Audit TI telah melalui pertimbangan yang matang. Auditor TI juga menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk melakukan langkah yang belum dilakukan tersebut di masa yang akan datang. Selanjutnya, implikasi dari penelitian dari artikel ini adalah bahwa artikel ini akan memperkaya ilmu dalam audit tata kelola TI, khususnya bagi organisasi sektor publik. Nah, informasi yang diberikan oleh penelitian ini tentang pelaksanaan audit tata kelola TI juga dapat membantu organisasi sektor publik sebagai tolak ukur bidang audit tersebut. Soalnya artikel ini memiliki dua batasan penelitian. Yang pertama memiliki keterbatasan waktu, dan penelitian ini tidak dapat menangkap pemahaman yang lebih dalam tentang audit tata kelola TI di Kementerian Keuangan. Batasan penelitian yang kedua, tidak adanya audit internal sektor publik lain yang telah melakukan audit tata kelola TI. Sekian presentasi review artikel dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.